globalisasi dan dampak terhadap ekonomi negara Indonesia. Kelompok 1. Anggota kelompok 1. Putri Dinanti Ramdhani. 2. Aina Nurul. 3. Junaidi. Latar belakang. 1. Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transformasi yang besar. 2. Kemajuan teknologi yang membuat batas-batas negara menjadi kurang. Manfaat mempelajari globalisasi. 1. Memahami perbedaan dan persamaan antar negara. 2. Meningkatkan interaksi manusia di pasar global. 3. Mengurangi hambatan antar orang dari budaya dan agama yang berbeda. 4. Meningkatkan pembelajaran tentang nilai sosial budaya, cara hidup dan pola pikir yang baik. 5. Membantu pelajar mencari informasi atau ilmu pengetahuan dengan cepat. 6. Membantu pelajar menguasai bahasa asing. 7. Membantu pelajar menumbuhkan kreativitas. 8. Membantu pelajar meningkatkan kemampuan belajar. 9. Membantu mengembangkan empati terhadap orang-orang yang berjuang atau menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. 10. Membantu berkontribusi dalam dunia yang lebih inklusif, beragam, dan sejahtera bagi semua orang. Tujuan dan contoh mempelajari globalisasi. Globalisasi ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi di Indonesia, sehingga perlu untuk dibahas. Contoh pertama, ekspor dan impor. Memungkinkan Indonesia untuk melakukan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan konsumsi. Kedua, investasi asing. Memungkinkan masuknya investasi asing ke Indonesia seperti pabrik Toyota. Globalisasi. Globalisasi ekonomi adalah fenomena yang menyebabkan terjadinya pembaruan ekonomi dan ketergantungan ekonomi antar bangsa. Materi. Globalisasi dapat meningkatkan ketimpangan upah di negara yang relatif kaya dengan meningkatkan impor barang-barang manufaktur yang sebagian besar menggunakan tenaga kerja berketerampilan rendah dari negara-negara berkembang. Efek globalisasi. Salah satu efek utama dari globalisasi terhadap masyarakat kontemporer adalah meningkatkan ketergantungan ekonomi antar negara melalui perdagangan internasional yang semakin intensif. Masyarakat kontemporer dapat mengimpor barang dan jasa dari negara lain dan mengekspor produk yang dihasilkan secara lokal. Dampak positif globalisasi terhadap ekonomi Indonesia. Pertama, terbentuknya pasar bebas internasional yang memungkinkan negara-negara berdagang untuk meningkatkan perekonomiannya. Kedua, meningkatnya investasi dan perdagangan. Ketiga, industri semakin kompetitif di tingkat nasional. Keempat, kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Keenam, mendapatkan lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dampak negatif globalisasi terhadap ekonomi Indonesia. Pertama, timbulnya persaingan antar industri nasional yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kedua, banyak sektor ekonomi tradisional ditinggalkan masyarakat dan bermigrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern. Ketiga, ancaman krisis ekonomi global yang melibatkan negara-negara besar. Keempat, ketidakstabilan harga komoditas. Kelima, ketidakstandaran dalam hubungan ekonomi internasional. Kelima, ketergantungan pada investasi asing. Globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi di atas dapat memberikan beberapa dampak positif. Di antaranya, mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada negara berkembang, membuka lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan karena telah mendapatkan pendapatan. Perkembangan teknologi dan transportasi. Perkembangan teknologi dan transportasi dalam globalisasi sektor ekonomi Indonesia diantaranya: 1. Pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mencapai 5%. 2. Peningkatan produktivitas. Alat transportasi dapat meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, misalnya melalui pengiriman hasil industri dan pertanian. 3. Mobilitas antar daerah. Transportasi yang mendorong mobilitas antar daerah dapat menempatkan semangat budaya dan menghubungkan potensi satu daerah ke daerah lain. 4. Inovasi transportasi. Globalisasi mendorong berkembangnya transportasi sehingga banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi, seperti penggunaan teknologi otomatis dalam mobil. Contoh penerapan teknologi. Beberapa contoh penerapan teknologi di sektor transportasi antara lain: pertama, pengembangan green port seperti terminal Teluk Lamong, Surabaya. Kedua, transit oriented development
listrik